Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang saya berada di Jalan Subrantas, Panam, Pekanbaru Riau, Indonesia. Tepatnya di depan penjualan roti aroma. Berhenti di sini karena ada suatu kegiatan. Nah, di samping istirahat di sini, saya ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim pada hari ini akan saya bacakan surat yang paling pendek, yakni surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Qul huwallahu ahad. Say, Allah one and only. Allahus Samad. Allah the eternal absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Walam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Artinya, jawablah ya Muhammad. Qul huwallahu ahad. Jawablah ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kembali kita kepada surat Al-Ikhlas ini, yakni di dalam kitab Asbabun Nuzul oleh As-Suyuti. Dalam kitab Asbabun Nuzul itu dikatakan bahwa beberapa orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik Mekah akan datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum dia datang itu dia sudah berbincang-bincang. Katanya ada nabi baru namanya Muhammad. Mari kita tes siapakah Tuhannya itu. Lalu mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, katanya, ya Muhammad, kalau malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari api, tumbuh-tumbuhan dan hewan tercipta dari air, dan manusia tercipta dari tanah, maka pertanyaan saya, Mama, ini gratis. Allah Anda itu, Tuhan Anda itu tercipta dari apa? Ini gratis. Nah, karena orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik Ini gratis. yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia sudah terbiasa melihat Tuhannya Al-Lata, Al-Uzza. Orang-orang musyrik itu ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, dari tanah liat, bahkan ada yang terbuat dari kue, lalu kuenya mereka makan bersama-sama. Nah, maka akhirnya dia bertanya, ya Muhammad, sekarang pertanyaanku, Tuhanmu itu tercipta dari apa? Terbuat dari apa Tuhanmu itu yang kamu sembah itu? Yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tercipta dari apa?
Nah, waktu itu turunlah ayat Al-Quran namanya surat Al-Ikhlas. Nah, itu sebab namanya surat Al-Ikhlas. Sedangkan kata-kata ikhlas itu tidak ada terdapat di dalam surat Al-Ikhlas itu. Nah, itu namanya Al-Ikhlas. Artinya apa? Artinya mereka menerima jawaban itu dengan iman, dengan ikhlas. Nah, jadi ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa bunyinya? Qul, jawablah ya Muhammad. Jadi qul itu tidak mesti artinya katakanlah, tapi dalam kasus ini artinya jawablah. Qul, jawablah ya Muhammad, Allahu ahad, Allah itu tunggal. Oh, rupanya Tuhanmu itu tunggal. Bukan seperti Allata al-Uzza 365 patung yang pernah disembah oleh orang jahiliyah di sekeliling Ka'bah. Rupanya tunggal satu, ahad. Nah, qul huwallahu ahad, jawablah bahwa Allahmu itu, Tuhanmu itu tunggal. Lalu dia keluarnya dari mana? Tercipta dari mana? Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad bahwa Allahus Samad, dia itu adalah sumber dari segala alam semesta, sumber kehidupan. Dia tidak bergantung kemana-mana, bahkan alam semesta ini yang bergantung kepadanya. Allahus Samad. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut Allah Eternal Absolute. Allah the Eternal Absolute. Allah yang secara mutlak segalanya bergantung kepadanya. Nah, lalu lahirnya dari mana? Siapa yang membuatnya? Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena selama ini orang Yahudi menganggap Tuhannya beranak, namanya Uzair. Orang Nasrani menganggap Tuhannya beranak juga, namanya Isa al-Masih, yang mereka sebut dengan Yesus. Kemudian dewa-dewa dari India juga ada Tuhannya beranak, namanya Krishna. Ibunya namanya ibunya sapi. Itu sebabnya orang India menghormati sapi sebagai ibunda Tuhan Krishna. Sampai sekarang orang India menghormati sapi. Jadi mereka sudah terbiasa dengan istilah-istilah Tuhan beranak. Tahu-tahu datang Nabi Muhammad SAW membawakan firman Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian lalu mirip-mirip siapa dia ini? Allah Tuhan kamu itu perumpamaannya bagaimana? Mirip-mirip dengan apa supaya mudah kami memahami? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada mirip dengan apapun, setara dengan apapun yang disebut dengan Allah the Eternal Absolute. Dia tidak ada setara dengan dia apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu apapun yang setara dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, itu ayat pendeknya. Sedangkan keterangan yang agak panjang bunyinya, laisa kamitslihi syai'un fil ardh wala fis sama. Tidak ada yang mirip dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, baik makhluk langit maupun makhluk bumi. Baik langit itu sendiri maupun bumi, bulan, bintang, apa saja pun tidak ada yang mirip dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Baik kekuasaannya, kekuatannya, dan apapun, tidak ada yang setara dengan dia. Itulah jawaban terhadap orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik yang datang mengetes Rasulullah SAW
apakah beliau benar-benar seorang nabi atau seorang yang mengaku nabi atau disebut nabi palsu. Setelah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teringatlah orang Yahudi dan Nasrani ini bahwa 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada isu-isu tentang ketuhanan tapi belum tuntas. Misalnya di Yunani, orang-orang Yunani 500 tahun sebelum Masehi dikenal di sana ada Aristoteles, ada Plato, ada Anaximenes, Alexandros, dan banyak lagi para filosof Yunani telah berusaha untuk memahami secara perenungan yang mendalam siapakah yang setara dengan Allah. Ternyata mereka hanya mengatakan ada sesuatu misteri di luar alam. Siapa namanya? Mereka tidak tahu. Mereka katakan pokoknya adalah faktor X yang menyebabkan alam ini bergerak dengan satu hentakan, lalu dia bergerak secara teratur. Namanya siapa? Ya tidak tahu. Yang penting adalah yang maha kuasa, supranatural, di luar dari alam semesta ini. Nah, dijawab pula oleh Al-Quranul Karim di dalam surat Toha ayat 14. Siapakah Mr. X yang sangat berkuasa yang tidak tahu namanya oleh orang Yunani, yang disebut dengan kekuasaannya absolut, sangat absolut, tetapi tidak tahu siapa namanya. Dijawablah oleh surat Toha ayat 14, namanya adalah Allah. Firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul innani anallah." Jawablah hai Muhammad kepada orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik itu, namaku adalah Allah. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain lagi selain dari aku, kata Allah. Fa'budni, karena itu beribadahlah engkau kepadaku, kata Allah. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Nah, ternyata Allah sendiri memperkenalkan namanya kepada manusia melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah manusia yang memberi nama kepadanya, tapi Allah sendiri. Namaku adalah Allah. Inni anallah. Sesungguhnya namaku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan lain lagi selain daripada aku. Fa'budni, karena itu kamu cukuplah beribadah kepadaku saja, kata Allah. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan hendaklah kamu mendirikan solat untuk mengingatku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya teringat kepada seorang yang bernama Effendi Usman, seorang murtadin dari Aceh. Nah, ini selalu pertanyaannya. Katanya, bukankah Nabi Muhammad itu abad yang ke-6, 571 Masehi lahirnya, 611 beliau wafat katanya. Jadi Islam itu datangnya tahun 611, dibawa oleh Muhammad ketika umur 40 tahun. Sedangkan ayat Al-Quran ada mengatakan dalam surat Ali Imran, ikutlah dengan agama Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan ikutlah Islam. Inna dina indallahil Islam. Terjadilah pertentangan antara surat Ali Imran ayat 19
dengan ayat yang mengatakan ikutlah agama Ibrahim. Terjadi pertentangan katanya. Karena Nabi Ibrahim ini jauh duluan dari Nabi Muhammad. Apakah Nabi Ibrahim itu agamanya Islam? Kan tidak katanya. Hanya Muhammad baru setelah Kristen, barulah datang Islam dibawa oleh Muhammad. Inilah salahnya pikiran Effendi Usman yang mengakunya sebagai ustadz, tapi ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya salah semua. Dia seorang yang berasal dari Aceh. Dia buat namanya Avraham Effendi Usman. Masya Allah. Hei Effendi Usman, agama Islam itu bukan dibawa oleh Nabi Muhammad pertama kali. Semenjak dari Nabi Adam sudah Islam, Nabi Nuh sudah Islam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, 25 nabi tadi yang saya sebutkan seluruhnya beragama Islam. Kalau Nabi Ibrahim jelas-jelas mengatakan wa ana awwalul muslimun, sayalah yang pertama kali mengumandangkan namanya Islam. Wa ana minal muslimin, saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nabi Adam orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kok belum disebutkan Islamnya di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh? Ya, disebut dengan agama tauhid atau agama Hanif. Agama tauhid yang mengesahkan Allah itulah Islam. Nah, jadi Effendi Usman, Muhammad Kaci yang murtad-murtadin termasuklah Saifuddin Ibrahim, ini harus tahu bahwa seluruh nabi-nabi itu Islam semuanya, tidak ada yang Islam. Nabi Isa atau Yesus itu Islam. Apa buktinya Nabi Isa Islam? Pertama, dia disunat. Setiap yang bersunat itu adalah orang Islam. Yang kedua, beliau berdoa kepada Allah. Setiap orang yang berdoa itu adalah Islam. Yang berdoa kepada Allah maksudnya, itu adalah Islam. Kemudian beliau itu mati dikapanin dengan kain lenin. Nah, yang mati itu pakai kain kapan adalah orang Islam. Sedangkan non-Islam ada yang pakai apa matinya? Pakai jas, dipakaikan sepatu. Kalau orang Islam seperti Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu beragama Islam, dia berdoa kepada Allah. Contohnya di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3 dinyatakan oleh Nabi Isa alaihi salam sebagaimana yang dicatat oleh muridnya yang bernama Yohanes. Pasal 17 ayat 3. Apa katanya? Sembahlah Allah satu-satunya Tuhan. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah, dan Isa atau Yesus adalah utusannya. Kan sudah jelas. Isa adalah utusannya. Kemudian di dalam kitab Markus namanya, kitab Markus pasal 12 ayat 29 dikatakan oleh Markus di dalam kitabnya, apa katanya? Hei manusia, tahukah kamu apakah hukum yang tertinggi? Hukum yang paling tinggi itu ialah engkau mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Isa sebagai orang yang diutus. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya,
an tashhadu an la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu orang yang diutus. Nah, disebutkan lagi dalam kitab Yohanes pasal 14, akulah jalan dan akulah kebenaran untuk menuju Bapa, untuk menuju Allah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, artinya apa? Aku ini seorang rasul yang mengantarkan tauhid, kebenaran kepada Allah. Siapa yang tidak ikut tauhid itu tidak akan sampai kepada Allah. Akulah rasul yang membawa ajaran tauhid itu untuk sampai kepada Allah, agar kalian masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Siapa yang tidak ikut aku, kata Nabi Isa, dia tidak akan masuk surga Jannatun Naim. Apanya yang diikut? Bukan badannya yang diikut, ajarannya yang diikut. Namanya ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 dinyatakan oleh Nabi Isa, hukum yang tertinggi adalah bahwa mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Isa sebagai utusan Allah. Karena Nabi Isa waktu itu berkata kepada murid-muridnya. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai pelanjut ajaran Nabi Isa juga mengatakan demikian. Dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang-orang yang beriman, jika seandainya engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku akan mengantarkanmu kepada ajaran Allah. Allah dan aku adalah satu, istilah Nabi Isa itu. Artinya sama-sama menyampaikan tauhid. Apa yang diajarkan oleh Allah, itulah diajarkan oleh Nabi Isa. Apa yang diajarkan oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itulah istilah majazinya yang disebut aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, itulah yang disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa beragama Islam. Dia tidak beragama Nasrani dan tidak beragama Kristen. Kenapa? Karena istilah Kristen tidak pernah didengar oleh Nabi Isa alaihi salam. Karena yang menyebut Kristen itu hanyalah Paulus pada suatu negeri yang bernama Antioquia, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 yang berbunyi, di Antioquia lah murid-murid Paulus untuk pertama kali disebut Kristen. Sedangkan Nabi Isa tidak pernah menyebut murid-muridnya itu Kristen. Bahkan Nabi Isa nanti akan mengatakan ketika orang datang kepadanya, "Hei Isa, aku telah mengusir iblis atas namamu. Aku telah berbuat baik atas namamu. Sekarang aku datang kepadamu ya Tuhan." Apa jawabnya? "Hei orang-orang yang berdusta, enyahlah dariku. Sampai saatnya aku akan berterus terang kepada kalian. Kalian telah berbuat kesalahan, berbuat dosa yang besar. Enyahlah engkau dariku. Kalian tidak pernah aku kenal. Sekarang saatnya aku berterus terang kepada kalian." Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, inilah yang paling mengejutkan yang disampaikan oleh Effendi Usman dan Muhammad Kacih. Katanya Islam itu dibawa belakangan oleh Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Ibrahim, Nabi Adam katanya tidak Islam. Masya Allah, dia rupanya salah pendengarannya. Jadi kalau saya nilai ungkapan baik baca ayatnya yang salah-salah, makhraj hurufnya yang salah, pengertiannya yang salah, itu menurut saya Muhammad Kacih dengan Effendi Usman ini mungkin dia pernah masuk sanawiyah. Kalau saya ukur pikiran saya waktu tingkat kelas 1 sanawiyah juga seperti itu dulu.
Saya menyangka Nabi Muhammad saja yang bawa Islam. Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu tidak Islam. Nabi Adam tidak Islam. Nabi Muhammad lah membawa Islam pertama. Itu waktu saya kelas 1 sanawiyah. Ternyata Muhammad Kaci dan Effendi Usman mengatakan demikian. Jadi saya berkesimpulan mungkin ini Muhammad Kaci dengan Effendi Usman ini pernah masuk pesantren dahulu atau madrasah sehingga kelas 1. Setelah itu mungkin dia mengundurkan diri. Karena saya kalau ukuran pribadi mohon maaf, memang waktu saya kelas 1 sanawiyah dulu saya menyangka hanya Nabi Muhammad saja yang membawa Islam. Nabi Musa, Nabi Isa tidak. Nabi Isa itu Kristen saya bilang. Kenapa? Karena saya belum dapat informasi pada waktu itu. Nah, kalau tidak terus terang saja, saya kelas 1 sanawiyah memang seperti itu pikiran saya. Tetapi setelah belajar lebih lanjut kelas 2 sanawiyah ditegur oleh guru, bukan begitu. Apalagi kelas 3 sanawiyah, apalagi sudah di tingkat aliyah. Masya Allah. Jadi Anda Muhammad Kaci dan Afram Effendi Usman, coba tingkatkanlah ilmumu dari kelas 1 sanawiyah ke tingkat aliyah lah paling kurang, supaya pemahaman yang lebih mantap lagi. Kalau bisa ya ke tingkat perguruan tinggi lah, sampai tingkat falsafah atau sampai maqasid syariah. Nah, kalau sudah kuliah nanti Anda akan belajar apa namanya maqasid syariah, atau akan belajar nanti fikih mawardi, fikih asyasah. Di situ kita baru mendalam dan tinggi, luar biasa. Nah, demikianlah untuk sementara. Salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Dan Muhammad Kaci dan Effendi Usman hendaknya yang berasal dari Aceh ini kembali lagi kepada Islam, dan tangan kami masih terbuka menerima Anda. Mudah-mudahan dalam perjalanan Anda yang sementara sebelum nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda kembali kepada Islam sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei Muhammad Kaci dan Effendi Usman, janganlah kalian mati kecuali mati di dalam Islam. Saya tidak ingin saudara saya yang berdua ini yang terlanjur tersesat jalan, saya tidak ingin Anda mati di luar Islam. Doa saya semoga Anda mendapat hidayah dan mati di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sekarang berada di Jalan Rimbo Panjang dari Kota Pekanbaru menuju ke Bangkinang. Jarak yang akan ditempuh lebih kurang 65 km. Semoga perjalanan ini menyenangkan. Jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berselawat. Ayo Pak, berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya apa? Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terus Rabbi farfa'na bi barakatihim, Rabbi farfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, Rabbi farfa'na bi barakatihim,
wahdinal husna bihurmatihim. Solawat, solat jangan lupa. Terima kasih Ustaz Bustami yang telah mengajarkan satu solawat yang mampu mengusir jin dan setan. Semoga kita terhindar dari godaan-godaan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.